Shalom, selamat sore anak muda. Sore. Kurang kedengaran. Selamat sore anak muda. Sore. Gitu dong, itu baru semangat muda. Senang sekali sore ini kita boleh ketemu lagi di gereja sama-sama. Setelah sekian lama kita mungkin kebaktian online di rumah, kita ngikut ibadah dari rumah. Atau kita mungkin ikut cross lewat Zoom secara online. Tapi puji Tuhan hari ini kita boleh datang ke gereja. Siapa di sini yang senang bahagia? Iya puji Tuhan. Senang juga boleh lihat teman-teman semua ya boleh datang ke gereja. Buat teman-teman yang ikut online kami menyambut dengan senang sekali. Teman-teman juga boleh join bersama-sama dengan kami melalui YouTube. Saya secara pribadi terharu sore ini ya teman-teman ya. Saya melihat anak-anak muda yang begitu rindu datang ke rumah Tuhan. Saya senang sekali melihat di mana anak-anak muda rindu bersekutu. Sekalipun hujan besar, hujan yang ada anginnya. Tetapi saya senang sekali melihat anak-anak muda yang punya gairah untuk boleh sama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah di hadapan Tuhan. Saya bersyukur sekali boleh melihat teman-teman semua setelah sekian lama kita tidak bisa ke gereja karena pandemik. Tetapi hari ini anak-anak muda boleh kembali ke gereja. Puji Tuhan. Teman-teman semua, mari sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Teman-teman mungkin boleh lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Kasih say hello dulu buat teman-teman ya. Say hello ala pandemik ya. Oke. Mungkin udah lama gak ketemu tuh sama teman di kiri, di kanan. Ya kita bersyukur boleh lihat teman-teman kita lagi semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, kita akan memulaikan acara kita pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita minta Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, sehingga kita juga boleh pulang membawa berkat. Kami rindu malam hari ini kami semua boleh dapat berkat dari Tuhan. Roh Kudus berbicara dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami. Dan biar Tuhan pakai worship team. Semuanya boleh jadi berkat buat setiap kami. Tuhan, kami bersuka cita pada malam hari ini. Ketika kami bersama-sama dengan anak-anak muda boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu, menyembah Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kami, menggerakkan hati kami, sehingga kami juga boleh menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan kami pun boleh melakukan apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan buat worship team, buat penginjil Tracy yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi mereka semua, boleh jadi berkat buat setiap kami. Dan kami rindu Tuhan, kami juga nanti boleh jadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara Youth Gathering sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Yeay! Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah pemberi sukacita yang sejati. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Amin. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada
sukacita selamanya. Tepuk tangan semuanya di atas. Woo! Come on, come on, sing. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-soraknya bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami percaya sukacita sejati hanya ada dalam-Mu Tuhan. Engkaulah penulis hidup kami Tuhan. Engkau membuat segalanya baru dalam hidup kami. Dan Engkau yang paling memahami hati kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada-Mu. So we want to worship you Lord. We want to worship you Lord. Kita katakan, Kau penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku, Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Let's sing together. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Amin. Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu.
mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ini rindu kami Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari sekali lagi kita katakan mengasihimu Tuhan. Mengasihimu selalu dengan kami mau mengabdikan hidup kami Tuhan. Amin. Sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Shalom, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya bersyukur untuk bisa bersama dengan Anda semua untuk membicarakan satu topik yang cukup berat tapi juga diperlukan untuk dibicarakan di gereja. Dan harapan saya walaupun waktu terbatas tapi saya percaya penuh bahwa Roh Kudus akan berbicara jauh lebih dalam kepada kita semua tentang embracing mental health atau berdamai dengan masalah kesehatan mental. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membuka dalam doa agar Tuhan memimpin ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Di pekan suci ini kami merayakan kemenangan Tuhan terhadap maut dan terhadap dosa. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kami rayakan kemarin. Kami juga bersyukur Tuhan di Sabtu Sunyi ini kami merasapi makna dari minggu yang berharga ini. Dan kami percaya penuh Tuhan kemenangan yang Kau telah berikan bagi kami semua. Di perayaan Paskah akan kami rayakan dengan sukacita berlimpah. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu pergumulan hidup kami, Engkau tahu segala masalah yang kami alami, terutama selama 2 tahun terakhir ini. Banyak dari kami mulai putus asa, merasa kehilangan 2 tahun Tuhan karena pandemik. Dan banyak juga kami merasakan suatu beban yang kami gak bisa artikulasi dengan baik dengan kata-kata. Beban di kepala, di hati yang berat, maupun rasanya tubuh susah untuk digerakkan. Banyak perkara terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa bercerita ke banyak orang, tapi kami tahu Tuhan melihat relung hati kami. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengobati setiap luka di dalam hati pikiran kami. Malam hari ini kami akan belajar Tuhan, bukan hanya untuk kami pribadi, tapi agar kami bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Setelah kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segala tubuh, jiwa, pikiran, kekuatan kami dan apapun yang kami miliki Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus yang menganalisa isi hati kami, isi pikiran kami dan apapun terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan, melalui kehidupan kami nama Engkau dipermuliakan. Agar dunia bisa melihat walaupun kami rapuh, Tuhan kami kuat. Walaupun kami seringkali putus asa, tapi kami punya Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Walaupun kami seringkali gampang menyerah, tapi kami punya Tuhan yang mengasihi kami tanpa batas. Biarlah dalam kehidupan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, walaupun yang di online dan di onsite kami berdoa agar Engkau menjamah setiap dari kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami serahkan seluruh awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini ke dalam tangan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk yang ada di sini dan juga yang ada di YouTube. Terima kasih untuk bergabung.
Zaman sekarang tuh susah ya, kita kalau ketemu orang baru kita suka bingung, hanya bisa lihat matanya aja. Takutnya nanti kalau udah gak pakai masker kita gak kenalin mereka. Kecuali kalau mereka lagi ngomong, ada suara dan sebagainya, mungkin kita bisa mengenalin suara mereka. Tapi zaman sekarang tuh bener-bener agak sulit untuk mengenal orang seperti apa kalau nggak buka masker sebentar. Izinkan saya buka masker sebentar. Muka saya seperti ini. Kalau dari matanya Cina, mulutnya mungkin agak-agak bule ya, nggak tahu deh. Oke, nah jadi pakai masker kembali untuk keamanan kita semua. Siapa di sini pernah mengalami selama 2 tahun terakhir terutama ya, rasa letih hidup? Capek banget deh. Kadang-kadang kita tuh, maksudnya di masa pandemi ini, ingin sekali, kayak capek banget rasanya, kayak pingin sekali untuk bisa lebih rajin belajar, lebih bisa berkarya, untuk bisa lebih aktif. Tapi karena kita seringkali terbatas, akhirnya kita jadi mulai, badannya juga udah mulai seperti terbatas juga gitu. Karena ruang gerak kita terbatas, akhirnya badannya jadi terbatas gitu. Enggak cuma terbatas, ada juga berat badannya jadi tambah naik. Saya contohnya. Dan saya yakin penuh bahwa Tuhan mau kita, walaupun kita mengalami keletihan tersendiri, tapi saya yakin penuh bahwa Tuhan mau kita mengalami kelegahan. Karena letih itu membatasi langkah hidup kita. Nah, kelegahan dalam Tuhan itu berbeda dari cara kelegahan dunia. Dunia selalu berpikir, oh kalau mau lega harus liburan. Oh kalau mau lega harus punya pacar. Oh kalau mau lega harus punya banyak teman-teman yang bergaul. Pokoknya harus hidupnya bahagia. Alkitab nggak berkata seperti itu untuk menemukan kelegahan. Kita akan mempelajari sedikit tentang apa yang Alkitab katakan tentang kelegahan. Nah tapi Tuhan mau mengundang kita semua untuk menyerahkan keletihan hidup kita. Kekhawatiran hidup kita. Karena Tuhan peduli dan Tuhan sanggup memikul setiap masalah hidup kita dan memberi kita kelegahan dalamnya. Ada sebuah cerita di Netflix, judulnya Old Enough. Ini cerita tentang anak kecil usia 2 tahun sampai 5 tahun. Mereka membantu orang tua untuk membawa tas belanjaan, untuk pergi belanja sendiri loh. Tapi ada banyak asisten jauh-jauh menjaga dia gitu. Terus nganterin makanan ke orang tua, bantuin bersihin rumah dan sebagainya. Dan ini sangat lucu sekali, kadang-kadang kasihan. Ada anak umur 3 tahun bawa tas supermarket gede banget, bawa bunga sampai diseret. Sampai dia bunganya tuh hampir setinggi dia. Tapi akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Nah, kebayang gak kalau seandainya nih ya, di kehidupan nyata, ada adik kecil bawa tas ransel, isinya 3 kali lipat daripada tubuhnya dia. Dia bawanya udah mau jatuh ke belakang gitu istilahnya, saking beratnya tas ransel. Kita kan kasihan ya, yang lebih besar, lebih tinggi kasihan. Dek, sini kakak bawain aja gitu kan pinginnya. Terus kalau dia bilang, enggak usah, enggak apa-apa, walaupun sakit dan berat aku bisa sendiri. Kita mikirnya, ngapain dia mau sengsara, padahal kita mau bantuin nih gitu. Nah seringkali masalah hidup tuh seperti itu. Kita bawa satu ransel yang berat, isinya lebih dari kapasitas manusia. Tapi kita tuh gak mau orang lain tolong kita. Lebih-lebih lagi kita gak mau Tuhan tolong kita. Padahal kita bisa loh meringankan beban kita. Dengan bercerita kepada orang yang tepat untuk mencari solusi dari keberatan masalah hidup. Dan masalah hidup ini bukan cuma orang dewasa. Ternyata depresi itu bisa dialami oleh anak sekecil 7 tahun. Rick Warren punya anak, dia kena official depression, deep depression, dari usia 7 tahun. Rick Warren bilang, seorang pendeta dari Amerika bilang, loh saya pikir anak saya tuh kok murung, sedih terus. Ternyata dia mengalami depresi dari usia 7 tahun. Siapa nyangka seusia sekecil itu bisa mengalami depresi. Dan akhirnya dia diobati dan sebagainya. Ada cerita yang lain lagi yang mungkin Anda sendiri bisa mencari tahu. Tapi malam ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita bisa berdamai dengan kesehatan mental. Embrace your mental health. Berhenti untuk memikul beban sendiri dan minta pertolongan Tuhan untuk melegakan kita dan campur tangan manusia yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Ada satu ayat yang saya suka sekali, yang satu pasal yang cukup panjang, tapi menurut saya satu hal yang kehilangan, yang jarang sekali dipraktekkan dalam dunia kekristenan, yaitu meditasi Kristen. Sekarang ini di Bali, tempat di mana saya tinggal,
lagi terkenal meditasi untuk healing namanya, healing meditation. Dan ini suatu hal yang menyedihkan karena banyak orang Kristen ikut-ikutan. Kenapa menyedihkan? Karena di sana diajarkan mengosongkan pikiran. Sedangkan di kekristenan, meditasi Kristen adalah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mengucap syukur dan berdoa setelah kita lagi merenungkannya. Jadi kita boleh belajar untuk bertenang diri, membaca firman, merenungkannya, menenangkan pikiran kita. Tapi jangan mengosongkan pikiran kita. Yang ada nanti kalau kosong ada yang masuk loh. Susah keluarnya kalau kita nggak tahu siapa yang masuk. Maka dari itu kalau kita tahu ada banyak firman Tuhan yang menguatkan kita bisa belajar untuk menggunakan meditasi Kristen untuk menenangkan dan fokus kepada perkataan firman Tuhan yang pasti menguatkan dan membuat kita untuk bisa melangkah lebih baik lagi. Ada satu cerita yang saya suka sekali tentang kado. Siapa di sini suka terima kado? Kado, hadiah. Oke, yang gak suka Tuhan jangan kasih ya, dia gak suka tuh, gak ada angkat tangan tuh. Bercanda-bercanda. Tuhan semua dikasih kado ya Tuhan. Kalau kita terima kado nih seandainya, dibungkus kado yang cantik banget. Pas kita buka, isinya adalah handphone impian yang kita pingin banget, yang model terbaru. Aduh semua langsung berdoa, Tuhan itu boleh dong terjadi untuk saya saat ini Tuhan. Atau Natal deh paling enggak. Nah saat buka kado ada buku manual ya. Ada buku manual. Terus kita buka ada janji dari perusahaannya. Ada garansi, ada waranti. Waranti lebih lama biasanya kalau garansi setahun lah. Waranti bahwa ini akan membawa kualitas yang baik. Bisa digunakan seperti ini apa adanya dan sebagainya. Kalau sampai ada kerusakan. Si pabrik yang perusahaan handphone itu minta tolong dibalikin ke pabriknya dia. Ke perusahaannya dia. Kesalahan terbesar adalah untuk orang mencoba untuk memperbaiki sendiri karena bukan kita yang menciptakan. Yang menciptakan adalah pabriknya dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kedua, orang-orang juga banyak kayak aduh malas ke pabriknya. Ini aja deh, toko ini aja deh. Atau cari tempat lain untuk bisa memperbaiki. Masalahnya kalau kita memperbaiki di tempat yang salah, akan banyak syarat dan ketentuan yang berlaku yang akan memberatkan kehidupan kita maupun produk tersebut. Dan seringkali orang mencari alternatif saat ada masalah terjadi. Padahal kita bisa kembali kepada pabriknya. Kenapa ada handphone rusak? Kan baru. Ya karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bisa kesalahan manusia, bisa juga karena kesalahan di luar dari dugaan. Tapi kembali kepada pabrik yang memperbaikinya. Karena yang membuat tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kalau barang saja kita tahu, kita bisa cari tahu asalnya dari mana dan kita bisa memperbaiki di tempat yang benar. Bagaimana dengan kita? Kalau kita yang tidak sempurna ini ada kerusakan. Karena kita terlahir di dunia, kita pasti mempunyai kekurangan, ketidaksempurnaan. Kita pun juga hidup di dunia yang rapuh dan kita pun juga rapuh dari banyak faktor. Apalagi di masa pandemik. Ada kenaikan jumlah orang yang mengalami depresi dan anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Dan masih banyak lagi mental dysfunctional yang lainnya. Dan kalau bicara masalah topik kesehatan seperti ini ya, kesehatan mental terutama, ini bukan topik yang menarik sebenarnya. Orang pingin tahu tapi agak deg-degan juga kalau dengarnya. Karena kalau bukan kita yang sedang berjuang dengan kesehatan mental, seseorang yang dekat dengan kita sedang berjuang untuk kesehatan mental mereka. Karena 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami masanya. Ada yang jangka panjang, ada jangka pendek, ada yang musiman, ada yang harian, ada bulanan. Tiap orang punya porsi yang berbeda-beda. Walaupun saya bukan ahli dalam topik ini, tapi saya mengamati bertahun-tahun, mempelajarinya, bertanya pada banyak orang, baca buku dan mengalami secara pribadi. Yang akan saya ceritakan akhir dari acara hari ini, ibadah dari khotbah ini, makanya jangan kemana-mana, ini iklan, ada cerita sendiri, tunggu ya, jangan kemana-mana. Dan topik ini begitu luas, tapi saya izinkan saya hanya untuk fokus ke beberapa pandangan, yaitu sedikit tentang mental health, tentang kecemasan, dan masuk dari 3 sisi kedokteran, psikolog, dan dari teologi. Oke, apa itu masalah
mental, kesehatan mental. Hidup ini of course rumit, penuh kejutan, penuh kerapuhan dan sebagainya. Dan penyakit mental adalah masalah kesehatan yang signifikan mempengaruhi cara orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Mungkin awalnya dia sendiri yang merasakannya. Tapi kalau tidak di-handle dengan benar, orang lain bisa merasakannya. Sehingga kalau orang sering bilang ini masalah, ini penyakit namanya the invisible sickness. Penyakit yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan dan membuat orang yang merasakannya menderita. Maka dari itu kasihan sekali kalau ini adalah penyakit yang tidak terlihat. Seringkali orang kalau nggak bisa bangun karena depresi, dia nggak bisa bilang ke sekolahnya atau ke kantornya kayak, Bu, saya depresi berat sampai saya tuh nggak bisa tidur. Cuma saya di tempat tidur nggak bisa bangun. Kayak badan tuh kaku banget. Nggak mungkin akan didengar. Apaan kamu malas aja pasti ya, malas deh kamu nggak mau bangun. Tapi kalau dia bilang, Bu maaf saya pusing kepalanya nggak bisa bangun. Oh pusing ya dek, ya udah nggak apa-apa, minum obat ya. Kenapa pusing dibolehkan, tapi kalau orang yang mengalami kayak depresi berat sampai nggak bisa bangun, tidak diterima oleh masyarakat. Karena ini adalah invisible sickness, penyakit yang tidak terlihat, yang belum diterima sebagai hal yang normal. Padahal rasa sakitnya nyata dan seringkali diabaikan karena tidak ada bukti yang terlihat kecuali diagnosa oleh profesional. Nah diagnosa penyakit ini pun juga menjadi kontroversial loh. Dan masih berlangsung diskusi yang sangat berat di seluruh kedokteran, psikolog di seluruh dunia. Ada perdebatan dalam komunitas medis yang mengatakan kita harus mengkategorikan loh yang mana benar-benar penyakit mental, yang mana yang tidak. Sehingga akhirnya suatu negara nih, contohnya negara Australia, dia merilis satu buku yang berjudul Manual Diagnosa Statik, Gangguan Mental. Dia bilang ada 300 jenis gangguan mental. Dan dia punya buku pegangan tersebut termasuk bagaimana profesional kesehatan bisa membantu mengidentifikasikan dan mendiagnosa yang mana menjadi penyakit mental, yang mana yang bukan. WHO, World Health Organization bilang sebelum pandemik ada 450 juta orang yang berjuang dengan gangguan mental dan jumlahnya terus meningkat apalagi setelah pandemik. Belum ada researchnya, aku kemarin ngecek mereka belum update karena sekarang fokusnya kepada yang lain. Tapi sekali lagi, pada tahun-tahun tertentu, 1 dari 4 orang akan mengalami perjuangan kesehatan mental. Pasti. Mungkin again bisa cuma jangka waktu pendek, jangka waktu sedang, atau jangka waktu panjang. Ada gangguan mood, contohnya depresi, bipolar, gangguan kepribadian, tiba-tiba jadi orang Korea padahal dia orang Sunda, bisa terjadi. Gangguan psikotik, gangguan makan, mau sok-sok diet atau jadi anoreksia, bulimia itu termasuk gangguan mental. Terus gangguan terkait trauma, mood swing dan sebagainya, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Jadi masalah mental itu akan mempengaruhi otak kita dan mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara dan bertindak. Tapi kalau pikir-pikir ya, nih gampang banget untuk bisa mengerti, untuk bisa berempati. Kan kita disuruh Tuhan Yesus untuk kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita tuh sering jahat loh sama orang yang punya masalah. Ih dia ini aneh, gak mau teman sama dia aneh. Padahal dia juga gak minta jadi aneh. Tapi dia lagi mengalami masalah. Yang bereaksi cara dia bicara, bersikap dan sebagainya. Gimana cara kita bisa mengasihi sesama kita? Seandainya nih ya, ada orang cacat, kakinya patah atau kakinya dari kecil emang pendek sebelah gitu ya. Jadi jalannya pincang gitu. Kita gak mungkin dong jahat bilang, ih gak mau jalan sama dia kakinya pincang. Kita pasti gak tega kan? Dia juga gak minta kakinya pincang tapi terlahir pincang. Ada juga orang kakinya pincang saat kecelakaan. Yang tidak bisa disembuhkan gitu, diamputasi dan sebagainya. Ada juga orang kecelakaan cuma sebentar kayak saya, 2 hari lalu lagi olahraga, kejeblos lubang, kaki kiri bengkak sekarang. Tapi kan ada waktunya, ada bisa sembuh, ada sembuhnya lama, ada sembuhnya kayaknya nggak mungkin sembuh kecuali pakai kaki palsu dan sebagainya. Kalau orang yang cacat fisik aja, kita bisa berempati, bisa bersabar, mengerti dan mengasihi dia. Kenapa tidak kita bisa menghargai orang yang punya keterbatasan yang tidak terlihat, yaitu keterbatasan mental. Tentu saja ada yang berbahaya, ada yang tidak. Itu kita harus pakai analisa sendiri ya. Jangan sampai dia psikopat, kita senang banget, enggak apa-apa kasihan dia psikopat tapi enggak apa-apa, dia teman kita, itu bisa berbahaya untuk kita. Kita harus pilih-pilih juga kepada siapa kita berteman karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bisa mengasihi yang cacat dari lahir,
kita juga harus belajar untuk mengasihi. Yang secara mental juga memiliki kecacatan. Dalam porsi yang kita bisa kasihi. Maka dari itu, ada 3 alasan kenapa bisa orang mengalami itu adalah keadaan. Kedua adalah pengaruh dari luar. Ketiga adalah keputusan pribadi. Orang bisa mengalami masalah mental atau depresi bisa karena 3 ini. Keadaan, isolation ya, kesepian, ketakutan, putus asa. Pengaruh dari luar, tekanan berita, realita menegangkan. Saya punya teman 2 tahun gak keluar rumah gara-gara pandemik. Kalian bisa kebayang gak fisiknya dia, mentalnya dia gimana keadaannya. Ada juga keputusan pribadi karena kecewa akan hidup dan berdampak kepada mental dan fisik. Dan ini akan berdampak di masyarakat, di keluarga dan juga pribadi kita masing-masing. Maka dari itu kita tuh memang harus mengerti bahwa kita tuh punya istilahnya sense ya, atau kita punya ketakutan. Semua orang punya ketakutan. Ketakutan itu ada yang baik, kalau kan gini, ketakutan adalah emosi dasar manusia. Artinya respon alami untuk bisa bertahan hidup. Kita ini lagi jalan nih, tiba-tiba ada anjing gede mulai gonggong, mulutnya udah banyak liurnya, udah mulai mau ngejar kita. Kita akan lari seperti atlet, kenceng banget cari tempat tinggi atau cari pagar biar lompat dan sebagainya. Pasti itu ketakutan yang membawa berkah. Karena menyelamatkan kita dari bahaya, mara bahaya dari anjing gila yang ngejar kita dan sebagainya. Sehingga ketakutan adalah emosi dasar yang kita perlukan. Tapi ketakutan itu kalau dalam intensitas yang rendah akan muncul cuma kayak khawatir, hati-hati gitu ya. Tapi kalau dalam tingkat yang tinggi menjadi teror, serangan panik, kecemasan yang berlebihan. Nah ini sangat berbahaya. Ini yang akan mempengaruhi mental, emosional, spiritual, dan fisik kita kalau kita ketakutan jangka panjang. Makanya kita gak boleh terlalu takut dalam hidup ini. Ada Tuhan kok yang berdaulat, ada Tuhan kok yang tahu secara detail tentang kehidupan kita. Kita boleh tenang dalam kasih perlindungan, naungan Tuhan yang kita sembah. Jadi karena kan dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia memelihara kamu. Jadi jangan sampai kita terlalu cemas. Nah masih banyak lagi kecemasan yang Anda bisa lihat sendiri, yaitu kecemasan umum, gangguan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Itu kalau orang pakai sanitizer per 5 detik itu mungkin kalau selama 8 jam sehari mungkin tuh hati-hati, itu bisa obsesi dengan kebersihan. Kebersihan perlu, tapi jangan sampai menyita seluruh waktu hari kita ya. Gangguan kepanikan, gangguan stres pasca trauma, fobia sosial dan sebagainya. Jadi WHO, World Health Organization bilang begini, kecemasan dalam anak muda, dalam orang yang banyak pada umumnya, berjangkar pada 3 hal yang berbeda, dia bilang. Ada yang menjadi fokus membuat orang lebih gampang cemas dalam hidup dan memasuki depresi dengan mudah. Yaitu harapan. Hah? Loh kok harapan bisa kayak gitu? Ekspektasi ya, ekspektasi bahasa Indonesia, bukan harapan, ekspektasi. Apa kita harapkan dari seseorang, ekspektasi. Yang pertama adalah ekspektasi yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Saat apa kita harapkan kita bisa lakukan tidak terjadi, kita langsung frustasi. Wah kita bete, kita akhirnya marah. Kok saya pengennya dapat bagus kok nilai saya gak sebagus itu. Saya pengen masuk ke klub ini kok saya gak dapat. Kita mulai kecewa. Yang kedua, apa yang kita miliki dari orang lain. Kita maunya orang lain lakukan ini, tapi mereka gak mau. Kita kecewa, kita marah, kita frustasi. Lama-lama itu menjadi suatu tekanan hidup. Yang ketiga adalah apa yang kita pikirkan, asumsi orang lain harapkan akan kita. Mungkin kita merasa bahwa aduh orang tua kita maunya kita tuh masuk ke kuliah yang universitas terbaik di Bandung. Ya kita masuknya yang biasa-biasa aja. Pasti ini orang tua saya kecewa nih. Belum tentu loh. Itu kan kita berpikir dia punya harapan, ekspektasi akan kita seperti itu. Belum tentu, kita harus tanyakan dulu benar nggak orang tua punya apa enggak. Ketiga ini, diri kita, orang lain, apa yang orang lain harapkan dari kita pikir ya. Itu bisa membawa berat beban hidup. Sampai kita akhirnya kecewa, masuk ke depresi berat, kita nggak bisa bergerak lagi. Tubuhnya kelihatan sehat, tapi mentalnya nggak bisa sehat. Maka dari itu,
jika harapan kita salah, apa yang kita butuhkan adalah sesuatu, yang kita butuhkan itu adalah bukan cuma sesuatu benda atau apresiasi dunia. Yang kita butuhkan adalah untuk mengenal siapa yang bisa merestorasi kita. Nah, Tuhan Yesus peduli akan tubuh, roh, dan jiwa kita. Selama Tuhan Yesus di dunia, Ia sangat peduli akan kesehatan ketiga tersebut. Maka itu Ia menyembuhkan manusia, Dia mengusir roh jahat dari manusia, Ia mengampuni manusia, Ia meneguhkan iman dari manusia. Ia mengajarkan kabar baik, Ia mengajarkan hidup yang benar. Karena tubuh, roh, dan jiwa manusia itu sangat penting. Dan kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan hidup kita. Kita harus tahu apa yang mencoba untuk menghancurkan kita. Harapan yang salah, ekspektasi yang salah, kekecewaan hidup dan sebagainya. Sehingga kita tahu ini gak benar, saya gak boleh seperti ini. Saya harus belajar untuk bisa mengerti lebih dalam lagi bagaimana cara melangkah di musim yang seperti ini. Jadi kita bisa belajar dari 3 sisi ya. Yang pertama, dunia punya area medis. Nah, di area medis, kesehatan mental itu adalah masalah yang sangat penting. Mereka punya banyak kategori, ratusan kategori. Dan list itu juga seringkali punya pengaruh dengan dunia politik, jadi hati-hati. Enggak semua yang dinormalisasikan oleh dunia itu berarti benar, bukan masalah mental lagi. Itu kita juga harus menganalisa sendiri melalui kacamata manusia, karena politik, medical itu bisa sekaligus mempunyai agenda tersendiri. Tapi yang kita bisa hargai adalah area medis mencoba untuk mencari solusi dari masalah kesehatan yang cukup berat. Karena kadang-kadang doa saja gak cukup. Kadang-kadang konseling aja gak cukup. Kalau hormonnya imbalance, hormonnya tidak pada posisi normal, ada masalah kesehatan, masalah kekurangan vitamin dan sebagainya, perlu obat-obatan. Dokter harus memberikan obat tersebut untuk selama berapa lama membuat dia kembali dalam posisi normal. Jadi kalau memang kita memerlukan, kita harus mencari dokter yang benar, dokter yang tepat untuk jangka waktu sampai kita bisa sembuh segera mungkin. Tapi ini harus memakai analisa dan membandingkan juga boleh gitu. Terus di area, jadi kalau dalam taraf yang sangat berat, dunia medis harus membantu. Terus yang berikutnya lagi adalah dunia psikis, psychological. Ini di mana masalah mental biasanya ada faktor internal sama eksternal kan. Jadi dia akan mencoba untuk menyelesaikan secara dalam spektrum yang berbeda, dari konseling yang ringan sampai menganalisa lebih dalam, melihat dari semua sisi sehingga kita bisa mengetahui langkah-langkah apa untuk menolong untuk bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh orang tersebut. Tapi yang paling antusias menurut saya adalah area teologi. Kenapa? Kita kan semua ciptaan Tuhan ya. Kalau ada kerusakan sama kita bisa kembali kepada pabriknya, yaitu Tuhan sendiri. Dan saya yakin penuh Tuhan sanggup membawa perubahan dalam hidup kita melebihi dari yang bisa kita bayangkan dan impikan dan harapkan. Ia adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban, dan saya bisa berbicara seperti ini karena saya pernah mengalami secara pribadi. Nah, area teologi kan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengenal Sang Pencipta kita, mengerti alasan kenapa kita diciptakan, dan sebagainya. Dan kita pun juga tahu bahwa ada banyak pertanyaan-pertanyaan hidup yang terjawab melalui pengenalan Tuhan. Ada 4 pertanyaan penting yang menurut saya, ini kalau Anda mau catat boleh, yang orang sering tanyakan adalah asal-usul. Kita ingin tahu asal-usul dunia, asal-usul Tuhan, asal-usul kita gitu. Bukan cuma orang tua kita, tapi kenapa kita ada di dunia ini, tujuannya apa. Mengerti tujuan itu juga penting sekali. Terus yang kedua adalah makna dan tujuan hidup. Sehingga kita bisa mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Maknanya apa, tujuan hidup kita apa. Yang ketiga, moralitas. Kenapa itu gak boleh, ini boleh dan sebagainya. Yang keempat adalah tujuan akhir dari kehidupan kita kemana setelah nanti kematian. 4 ini membantu kita untuk bisa melihat dan belajar saat kita mulai merasa bersalah. Saat kita merasa tidak cukup dalam hidup ini. Saat kita mulai gampang frustasi, putus asa, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita bisa melihat kembali, apa tujuan saya diciptakan. Kenapa saya diciptakan? Maknanya apa? Moralitasnya apa? Dan kemana saya akan pergi nantinya? Sehingga kita bisa, walaupun dosa masuk ke dunia, mendistorasi aturan Tuhan, kita bisa kembali lagi kepada apa yang menjadi manual book kita, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Dan karena itu kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah obat untuk setiap penyakit dalam hidup ini. Dan Tuhan bisa pakai perantara manusia untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita.
Seorang penulis terkenal, ada yang pernah nonton film Narnia nggak di sini? Narnia, pernah ya, bagus banget. C.S. Lewis dari Oxford. Dia itu salah satu filsafat dan salah satu theologian dan apologis yang terhebat di abad 20. Salah satu dia ingatkan kepada manusia adalah begini, dia bilang bahwa Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi berteriak dalam kesakitan kita. Itu adalah megafonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Saat kita lagi mengalami masalah, ada megafonnya Tuhan yang bilang, hey, come to me. Kamu yang letih dan lemah dan berbeban berat. Aku sanggup melepaskan kukmu dan memberikanmu kelegaan. Cuma kita sering lupa dan coba menganalisa melalui Instagram atau melalui TikTok dan sebagainya. Padahal ada Tuhan yang mengundang kita untuk come to me, datanglah kepadaku. Tuhan sanggup dan dia yang memberikan megafon untuk kita. Bahwa kita punya masalah, Tuhan punya solusi. Dan Tuhan bisa memakai cara apapun untuk menyegarkan jiwa kita kembali. Di Alkitab pun tertulis begitu banyak orang yang mengalami masalah depresi. Orang-orang yang hebat, nabi-nabi yang Tuhan pakai secara dahsyat bisa mengalami depresi. Sehingga depresi bukanlah hukuman, tapi pengingat bahwa kita bisa mengalami restorasi sekalipun kita sedang mengalami depresi. Ada seorang pendeta yang menulis buku Melankoli. Melankoli itu artinya depresi. Di tahun 1670, Richard Baxter, seorang pendeta, dia bilang bahwa orang itu bisa mengalami masalah kesehatan mental karena bisa disebabkan oleh tekanan hidup, bisa juga karena pilihan moral, atau dosa, atau masalah fisik. Nah dia jelaskan di buku Melankoli namanya. Dia bilang ini kemungkinan besar kita harus cek dulu nih. Kalau kita mengalami, apa sih penyebabnya? Dia bilang begini, yang pertama, mungkin penyebabnya adalah penyebab fisik. Artinya apa? Mungkin yang manusia butuhkan cuma obat-obatan, yaitu vitamin yang benar, dan sebagainya, atau makanan yang bernutrisi, waktu istirahat yang cukup, atau mungkin ketidakseimbangan antara chemical dalam tubuh, dan hormon imbalance dan sebagainya. Jadi mungkin penyebab kenapa dia sedih, depresi kelamaan, nggak ada semangat hidup, mungkin karena gizi, istirahat, nutrisi dan sebagainya. Yang kedua, mungkin penyebabnya adalah psikologis, yaitu mungkin dia kesepian. Dia rindu dengan teman-temannya karena mungkin pandemik ya, bisa kita terisolasi cukup lama. Kita perlu komunitas, kita perlu dukungan, kita perlu cinta kasih yang tulus. Itu mungkin penyebab kenapa orang bisa jadi depresi berat. Kesepian sebenarnya. Jiwanya memerlukan komunitas yang tepat untuk bisa bertukar cerita dan berteman dan sebagainya. Yang ketiga, mungkin penyebabnya moral. Ada rasa bersalah atau marah kepada seseorang, kepahitan kepada seseorang. Sehingga mungkin obatnya adalah pengampunan, diampuni dan mengampuni. Yang bisa melegakan kita sehingga lepas dari depresi yang berat yang membuat kita marah kepada keadaan tersebut. Tapi yang keempat, ini lumayan serem sih. Penyebabnya bisa roh jahat. Dan ini harus didoakan dan kita bisa coba cari tahu apa yang perlu dilepaskan. Kutuk keturunankah atau dan sebagainya. Tapi bisa campuran dari keempat ini ya. Nah kenapa saya bisa bilang bahwa contohnya masalah fisik, kurangnya vitamin dan obat. Saya 2 hari di Bandung, saya lihat ini hujan terus ya. Nggak tahu kalau tiap hari hujan terus di Bandung. Karena di Inggris, tempat saya kuliah selama 3 tahun, itu hujan terus. Saya ingat banget saya mengalami depresi yang kayak kok sedih terus rasanya. Padahal nggak ada alasan untuk sedih. Teman saya bilang gini, Trace, kamu tuh kurang vitamin D. Kan nggak kena matahari berbulan-bulan. Terus saya kira, iya yang udah putih banget lagi gitu. Padahal saya anak Bali yang kena matahari tiap hari gitu kan. Akhirnya saya minum vitamin D. Akhirnya udah gak sedih lagi. Ternyata saya kurang gizi, kurang vitamin yang bikin saya sedih terus gitu. Nah itu kita harus cari tahu. Karena kompleks kenapa penyebabnya. Dan apa kita perlu olahraga kah, apa kita perlu memberikan kebaikan kepada orang lain, apa kita perlu komunitas yang baik. Apa yang kita perlukan kita coba analisa dan minta tolong dari Tuhan untuk membantu kita. Tapi ada satu case yang saya ingin ceritakan. Yaitu di 1 Raja-Raja 19. Di mana kalau kita tahu tentang Nabi Elia,
kita tahu bahwa dia baru sebelumnya dia mengalami suatu keajaib, melihat dan Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang dewa-dewanya orang-orang Baal ini, Elia ini bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan gitu. Tapi setelah dia menunjukkan kemuliaan Tuhan, akhirnya dia menang dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat tersebut. Dia pergi di ayat keempat, dia jalan ke padang gurun yang jauh, tiba-tiba duduk di pohon ara, terus dia bilang ini, ingin mati rasanya, kan bingung. Hei, barusan nabi yang hebat ini Tuhan pakai untuk bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kok sekarang pengen mati? Hah? What? Satu hari jadi pahlawan, besoknya pengen mati? Hah? Why? Bingung ya? Kenapa? Dia bilang cukuplah itu sekarang Tuhanku, ambil nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini membingungkan. Ini kalau sebuah film semua gini, ini aneh banget. Kemarin dipuja-puja karena Tuhannya hebat. Kok hari ini pengen dibunuh sama Tuhan, pengen mati gitu. Tapi setelah itu ia berbaring, tidur di bawah pohon. Dan malaikat Tuhan membangunkan dia, menyentuh dia dan bilang bangunlah, makanlah. Dia gak dimarahin loh. Dia gak dibilang kayak Tuhan bilang, hey kamu kurang iman banget ya, kemarin saya tunjukin hebatnya saya. Kok hari ini kamu pengen mati Tuhan, why? Tapi enggak, malaikat membangunkan dia, bangunlah, makanlah. Setelah itu dia makan, ada roti bakar, ada kendi berisi air. Dia makan, dia minum, terus tidur lagi istirahat cukup. Terus malaikat kedua kalinya nih dibangunin lagi, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti masih terlalu jauh bagimu. Dia bangun, dia makan, akhirnya dia punya kekuatan yang lebih. Istirahat yang cukup, makan dan bergizi dan minuman yang menyehatkan, membuat dia kuat untuk berjalan cukup jauh dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang masalahnya bukan hal-hal yang terlalu berat. Kadang-kadang hanya Tuhan yang tahu bagaimana cara menghandle kita. Alkitab perlu kita pelajari. Karena begitu banyak orang mengalami depresi, mengalami banyak masalah, tapi mereka dilegakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa melihat kisah Ayub contohnya. Ayub pun juga mengalami banyak penderitaan, tapi tetap berbicara kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti kenapa semua harus terjadi seperti ini, tapi dia percaya dan tetap berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap keadaan. Kita juga lihat Daud. Daud pernah berkata di ayat yang Mazmur 88 ayat 19, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman-temanku. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bahasa Inggris lebih dramatis lagi. Darkness is my close friend. Waduh, kok gitu ya Daud? Aduh, kenapa Daud? Tapi dia lagi mengalami dan dia jujur kepada Tuhan. Dia jujur kondisinya dia. Kita juga tahu Elia juga sama. Yunus juga mengalami hal yang sama. Yeremia juga mengalami yang sama. Kita gak sendiri. Maka itu waktu saya mengalami masalah yang berat, saya sebagai orang tidak percaya. Waktu itu saya bekerja sebagai model di Amerika, di Eropa. Untuk ukuran dunia, saya punya uang cukup usia 15 tahun pindah ke Amerika. Kerja sebagai model profesional. Punya uang lebih dari cukup menjadi model Indonesia pertama yang dikontrak oleh agensi di internasional di Paris, di New York, di Milan dan sebagainya. Sebenarnya dari sisi manusia cukup. Tapi gak tahu kenapa saya mengalami kehampaan dalam hati saya. Tapi kehampaan tersebut akhirnya puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil saya yang terhilang dengan pengenalan Tuhan mengubah hidup saya. Akhirnya saya punya sukacita lahir baru. Kenal Tuhan, bertobat, lahir baru. Saya benar-benar senang sekali jadi orang Kristen. Jadi model tapi orang Kristen. Beda banget dari orang Kristen menjadi model sebelum jadi orang Kristen. Kalau dulu ambisius banget, gak peduli perasaan orang. Tapi semenjak jadi orang Kristen, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Saya dapat pekerjaan itu karena Tuhan. Jadi kalaupun gak dapat pun gak apa-apa, itu rezekinya orang lain gitu. Jadi ada sukacita berlimpah dalam bekerja sebagai model, sebagai anak Tuhan. Dan saya pengen banget jadi Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya. Biar orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Itu moto saya dari dulu. Wah, pokoknya saya pengen banget seperti itu. Terus jadi orang Kristen, berapa tahun yang lalu, saya lagi pulang dari Australia, habis diundang oleh The Bible Society of Australia. Pulang-pulang saya tuh lemes banget. Nggak tahu kenapa jalan ya, ini dari ujung pintu sana ke pintu sebelah kanan ini, rasanya tuh kayak lari 5 kilo.
ngos-ngosan. Saya pikir saya kenapa ya, kok kayaknya kayak bawa badan 200 kilo gitu rasanya, kayak berat banget gitu, jalan tuh bener-bener berat banget, ngos-ngosan. Terus saya tuh yang kurus, seumur hidup saya tuh kurus. Tiba-tiba naik sampai sekarang naiknya 25 kilo. Dan saya nggak ngerti kenapa naik-naik terus, ternyata saya mengalami hormon imbalance. Namanya hypothyroid. Di mana kelenjar tiroid saya yang mengatur hormon berkata pada tubuh saya gini, oke, semua makanan jadi lemak ya, jadi lemak, jadi lemak, jadi lemak. Jadi makan sebanyak apapun, rasanya masih lapar. Kedua nggak ada energi, ketiga duk, jadi lebih gede, lebih gemuk. Sampai 25 kilo naiknya. Akhirnya saya baru tahu berapa bulan, hampir setahun berikutnya, ke dokter dicek ternyata itulah masalahnya. Pantesan saya mengalami rasa kayak lemas, nggak semangat, susah bangun, susah tidur dan sebagainya. Ternyata adalah masalah kesehatan yang puji syukur kepada Tuhan disembuhkan. Dan sekarang aftermath-nya harus mencoba untuk mengurusinya. Berikutnya lagi, masa pandemik mengalami luka rohani. Itu pun juga Tuhan pulihkan melalui menyadari kalau kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita harus selalu mengampuni sesama kita sekalipun mereka menyakiti kita. Tugasnya Tuhanlah yang membalas apapun yang menurut Tuhan harus dibalas. Tugas manusia adalah selalu mengampuni. Sekalipun pahit, sekalipun kita merasa, iya tapi kan salahnya dia. Ya itu urusan Tuhan sama dia. Tugas kita yang telah diampuni harus selalu mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, lama-lama menjadi suatu penyakit dalam tubuh kita. Beban berat, nggak bisa berdoa, nggak bisa melakukan banyak hal. Dan terbatas ruang gerak kita karena kita nggak mau ketemu dia, malas kesana nanti ada dia gitu dan sebagainya. Kita harus belajar mengampuni. Akhirnya saya belajar untuk bisa mengampuni dan lepas dari luka rohani membatasi saya. Maka dari itu saya berdoa dan berusaha untuk tidak mau melabel diri saya. Saya tahu saya rentan dengan depresi, tapi saya nggak mau bilang I'm a depressed person. Saya nggak mau. Mulut ada kuasa lidah. Siapa yang selalu mengutarakannya bisa terjadi beneran loh. We have to be very careful. Jangan melabel diri kita cuma karena itu keren. Jangan melabel gender kita cuma karena itu keren. Kita harus tahu apa yang Tuhan katakan siapa kita. Itu pegangan kita. Kalau Tuhan bilang kita pria atau kita wanita, itulah dari Tuhan. Kita nggak boleh melabel. Sehingga itu menjadi kutuk bagi kita. Ibu saya bilang, kamu ini anak saya kena tiroid. Mama, saya pasti sembuh mah. Dulu saya bilang gitu, pasti sembuh. Ini cuma sementara. Dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Dan benar-benar sembuh. Papa saya masih belum sembuh. Dia udah puluhan tahun. Saya udah sembuh, puji Tuhan. Sehingga saya percaya medis bisa berkata apa. Tapi saya mau menurut dengan medis. Ada obat-obat tertentu, ada cara hidup sehat. Saya menuruti. Tapi saya tahu ada Tuhan di atas medis. Ada Tuhan di atas kondisi sementara saya. Kondisi kita bisa cuma sementara. Bisa cuma harian, mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan. Tapi ada Tuhan di atas itu semua. Kalau Tuhan izinkan, ada alasan di balik itu. Maka itu berdamai. Tidak membohongi diri sendiri, tapi di waktu bersamaan tidak mengutuk diri sendiri. Kita harus bilang bahwa enggak, saya mau hidup saya penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Maka itu sebagai penutup, kita harus belajar untuk percaya. Kita punya Allah yang mengerti penderitaan kita. Kita punya Allah yang tahu apa keinginan hati kita, kerinduan kita, harapan kita. Yang punya masa depan, yang mengizinkan kita untuk punya masa depan yang sangat cerah. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya gak tahu isi hati Anda saat ini bagaimana. Apakah Anda pernah mengalami susah bangun sampai beban berat untuk keluar, untuk pergi ke sekolah, untuk ke gereja. Atau Anda punya kemarahan, kenapa saya kehilangan 2 tahun Tuhan, ini masih remaja kehilangan 2 tahun. Atau mungkin Anda kecewa dan merasakan tidak ada lagi harapan ke depan. Saya gak tahu isi hati Anda saat ini bagaimana. Tapi ada Tuhan yang mengasihi Anda. Yang rela masuk ke time, space, and
and the world untuk bisa menebus kita semua dari hidup yang sia-sia. Tuhan terlampau mengasihi kita untuk meninggalkan kita pada keadaan seperti ini. Percayalah, keadaan sementara kita hanya sementara karena kita punya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Tapi kita mau gak menerima rahmat dan menemukan kasih karunia tersebut dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya? Kita harus berani menghampiri tata Allah, menghampiri pabrik kita, sang pencipta kita, the grand designer of the universe, untuk menolong, mengubah kita, memperbaiki kerusakan kita, agar kita bisa hidup berdampak di dunia di mana kita ditempatkan. Karena dari tempat ini Tuhan akan pakai banyak sekali. Some of you akan mengubah dunia politik Indonesia. Some of you akan mengubah dunia medis Indonesia. Dunia hukum Indonesia, dunia bisnis, sebanyak aspek rumah tangga, kedokteran, semuanya. Tuhan mau pakai Anda semua untuk mengubah. Agar ke 5, 10, 20 tahun ke depan Indonesia akan jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Tapi kalau iblis menghancurkan kita, menghancurkan mental kita, menghancurkan harapan kita, menghancurkan ekspektasi kita dan sebagainya. Jangan izinkan dia menang atas hidup kita. Karena harusnya Tuhan yang menang atas hidup kita. Sehingga pada malam hari ini, serahkan semua kekhawatiranmu. Serahkan semua masalah hidupmu kepada Tuhan yang sanggup mengubah. Dan kalaupun kita perlu pertolongan, Tuhan akan kirim orang yang tepat untuk menolong kita dengan cara Tuhan yang terlampau ajaib. Ia tidak pernah terlambat, ia tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu on time. Kita memiliki Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Jangan pernah takut karena Tuhan pernah menangis di dunia ini. Tuhan pernah kehilangan sahabat di dunia ini. Tuhan pernah melihat kematian di dunia ini. Tuhan pernah kelaparan, pernah kehaus, pernah semua rasa yang kita rasakan. Ia adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini yang bisa berempati dengan kita. Maka dari itu, Tuhan berjanji kepada kita bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan getar hatimu. Percaya, ada satu pribadi yang terlampau mengasihi kita, yang merestorasi kita dari dalam keluar. Dan kita tidak perlu lagi cemas dengan permohonan, dengan ucapan syukur, dengan doa, dengan menghampiri tahta mulia Allah. Kita tahu bahwa kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia yang memelihara kita dengan sangat-sangat baik. Hari ini, serahkanlah semua kekhawatiranmu, masalah hidupmu, kekecewaanmu. Sekalipun kau masih muda, iblis mencoba untuk menghancurkan kau dengan pornografi, dengan depresi, dengan putus asa, dengan mencari dunia lain untuk tinggal, metaverse dan sebagainya. Kalian harus berada di sini, di dunia ini yang dibutuhkan. Dan Tuhan sanggup mengubah dan memecahkan setiap belenggu apapun yang iblis coba untuk beratkan hidupmu dengan. Saya ingin berdoa untuk Anda semua yang online maupun yang di sini. Agar kita menyerahkan semua kekhawatiran hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu manusia terbatas, tapi kami tahu pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas untuk menjamah setiap dari hati kami semua di tempat ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami mempelajari bagaimana kami bisa berdamai dengan mental health. Bagaimana kami bisa mengasihi sesama kami yang mengalami permasalahan untuk bisa berada dengan mereka. Berkomunitas, membantu mereka untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Dengan memberikan mereka harapan dalam Kristus. Kalaupun kami yang mengalami ini Tuhan, kami percaya penuh bahwa campur tangan Tuhan yang kami perlukan pada malam hari ini. Tuhan, kami tidak bisa dan tidak sanggup menyelesaikan dengan cara manusia. Kami mohon kepada Sang Pencipta yang menciptakan kami semua. Untuk berperkara dan memperbaiki kami dari dalam. Kerusakan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, apapun bentuknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga punya banyak pergumulan Tuhan. Dengan depresi, dengan suicidal, dengan anxiety, kecemasan yang berlebihan, dengan pornografi Tuhan. Dengan kehidupan yang kelam, dengan narkoba, dengan minuman keras, dengan hidup di dunia lain Tuhan. Dengan kepalsuan, dengan banyak bohong, dengan apapun bentuknya Tuhan. Dengan merasa tidak cantik, tidak cakep,
dengan low self esteem, dengan masalah dengan tubuh dan tidak bersyukur, apapun bentuknya Tuhan, kami capek Tuhan. Kami marah dengan pandemi, kami marah kenapa kami selama 2 tahun tidak bisa menikmati hidup Tuhan. Kami marah dan kecewa dan sedih melihat orang tua kami sedang bermasalah, apapun bentuk mereka, masalah mereka Tuhan. Kami capek Tuhan. Kami yang letih lusuh Tuhan capek. Tapi kami tahu kebenaran firman-Mu bisa melegakan kami. Engkau sanggup Tuhan untuk menaburkan air surga bagi kami yang haus Tuhan. Engkau sanggup memberikan kami roti kehidupan untuk kami yang lapar Tuhan. Untuk memulihkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami Tuhan dalam Kristus. Malam hari ini Tuhan kami percaya kepada Allah yang sanggup mengubah hidup kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus setiap orang yang percaya akan disembuhkan. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam tubuhmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu. Karena terang Tuhan akan bersinar sehingga kegelapan tidak akan pernah bisa ada lagi dalam hati pikiranmu. Tuhan engkau sanggup, oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib Tuhan, engkau sanggup melegakan kami semua. Sehingga kami bisa bangkit untuk menjadi anak-anak terang. Yang telah ditebus oleh darah yang paling mahal di dunia ini karena engkau mengasihi kami. Untuk menjadi anak-anak yang cemerlang, memandang ke masa depan dengan penuh pengharapan dan menjadi pengubah generasi kami. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah menyinari kami semua di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini lidah kami akan berkata kehidupan, firman dan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya penuh Tuhan, di hari-hari ke depan kami akan melihat perubahan karena karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban yang Kau berikan. Mulai hari ini, naikkan rasa cinta kami akan firman-Mu Tuhan. Biar kami punya saat teduh, kami punya saat dengan Tuhan bermeditasi untuk merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Untuk hidup dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya-Mu yang terlampau indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau merestorasi setiap dari kami. Engkau mengubah hidup kami menjadi jauh lebih baik. Engkau pun mengubah kami untuk bisa mengasihi tetangga kami, saudara kami, keluarga kami. Lebih daripada yang kami bisa lakukan saat ini. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan tubuh, pikiran, dengan kekuatan kami, dengan jiwa kami, dengan roh kami, dengan seluruh hidup kami. Biarlah malam ini menjadi malam yang pertama kami bisa berdamai dengan Engkau dan berdamai dengan sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terbatas, Engkau tidak terbatas. Kami menyukuri Tuhan, mensyukuri karya Kristus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipermuliakan Engkau dalam hati pikiran kami untuk selama-lamanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan semua berkata, amin. Tuhan berkati semuanya dan jangan pernah percaya kebohongan iblis. Percaya kepada kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya dan melalui hamba-hamba yang Tuhan kirim untuk menyegarkan pikiran dan hidup Anda semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang hidup, yang mengerti setiap keberadaan kami, yang mengerti, yang peduli dengan keberadaan kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kami boleh terus didorong untuk berani jujur, berani berserah kepada Tuhan dan mengalami pemulihan yang Kristus lakukan sendiri dalam kehidupan setiap kami. Kiranya hari ini, saat ini, malam ini boleh menjadi awal yang baru dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bagi setiap anak-anak muda ini supaya ada pembaharuan, ada perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu sejak hari ini dan saat ini. Pada malam hari ini kami juga tetap berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu Ibu Tracy. Kami rindu Tuhan juga terus berikan kekuatan, kuasa pakai hamba-Mu untuk boleh terus menjadi berkat di mana